Ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkannya keduanya pergi. Tuhan, komunitas umat beriman yang berkenan di hatimu dan melakukan kehendak-Mu, itulah yang akan menjadi berkat dan diberkati. Semoga komunitas-komunitas yang ada menjadi sebuah supporting group yang memberikan pertumbuhan bagi banyak pribadi. Tuhan, bantulah aku untuk tidak menjadi troublemaker atau pembuat onar ribut dan pembawa persoalan bagi komunitas-komunitasku. Lindungilah dan tuntunlah aku selalu ya Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata kedua menandai perjalanan dan panggilan Santo Yosef, melayani. Injil memperlihatkan bagaimana Yosef memberikan hidup sepenuhnya bagi orang lain dan tidak pernah bagi dirinya sendiri. Umat Allah yang kudus memanggilnya sebagai pasangan yang paling suci, yang didasarkan pada kemampuannya untuk mencintai tanpa syarat. Dengan membebaskan cinta dari semua sikap posesif, ia menjadi terbuka untuk pelayanan yang lebih berbuah. Perhatian penuh kasihnya telah membentang di sepanjang generasi. Penjagaannya yang penuh kewaspadaan telah menjadikannya pelindung gereja. Sebagai orang yang tahu bagaimana mewujudkan makna pemberian diri dalam hidup, Yosef adalah juga pelindung kematian yang bahagia. Namun pelayanan dan pengorbanannya hanya mungkin karena ditopang oleh cinta yang luar biasa. Setiap panggilan sejati lahir dari pemberian diri yang merupakan buah kematangan dari pengorbanan sederhana. Imamat dan hidup bakti membutuhkan kematangan seperti itu, di mana suatu panggilan, apakah perkawinan, selibat, atau keperawanan, tidak mencapai kematangan pemberian diri, itu berhenti hanya pada logika pengorbanan. Kemudian, alih-alih menjadi tanda keindahan dan sukacita kasih, itu justru berisiko mengungkapkan ketidakbahagiaan, kesedihan, dan frustrasi. Bagi Santo Yosef, melayani sebagai ungkapan nyata pemberian diri tidak sekadar keteladanan sempurna, tetapi menjadi aturan hidup sehari-hari. Dia berusaha keras menemukan dan menyiapkan tempat bagi kelahiran Yesus. Dia melakukan yang terbaik untuk melindunginya dari angkara murka Herodes dengan segera mengungsi ke Mesir. Dia cepat-cepat kembali ke Yerusalem ketika Yesus hilang. Dia menopang hidup keluarganya dengan bekerja, bahkan ketika berada di negeri asing. Singkatnya, dia menyesuaikan diri pada setiap keadaan yang berbeda dengan sikap tanpa putus asa ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dia memperlihatkan kesiapsediaan yang khas bagi mereka yang hidupnya untuk melayani. Dengan cara inilah, Yosef menyambut perjalanan hidup yang sering tak terduga. Dari Nazaret ke Bethlehem untuk sensus, kemudian ke Mesir, dan kembali ke Nazaret, dan setiap tahun ke Yerusalem. Setiap saat, ia siap sedia menghadapi keadaan-keadaan baru tanpa mengeluh. Selalu siap mengulurkan tangannya untuk membantu menyelesaikan situasi. Kita dapat mengatakan bahwa ini adalah uluran tangan Bapa Sorgawi yang menjangkau putranya di bumi. Yosef tidak pernah dapat gagal menjadi model semua panggilan. Yang dipanggil menjadi tangan-tangan Bapa yang selalu aktif merengkuh anak-anaknya. Saya kemudian suka memikirkan Santo Yosef, pelindung Yesus dan gereja sebagai pelindung panggilan. Pada kenyataannya dari kesiapsiagaan ini untuk melayani, timbullah perhatiannya
untuk melindungi. Injil menceritakan bahwa Yosef bangun, mengambil anak itu dan ibunya malam itu juga. Dengan demikian mengungkapkan kepeduliannya yang sigap untuk kebaikan keluarganya. Ia tidak menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat ia kendalikan, untuk memberi perhatian penuh pada mereka yang dipercayakan pada pemeliharaannya. Perhatian yang bijaksana adalah tanda panggilan yang sejati, kesaksian hidup yang dijamah cinta Tuhan. Kita memberikan teladan hidup Kristen yang begitu indah ketika kita menolak mengejar ambisi pribadi atau memanjakan diri dalam berbagai ilusi, tetapi sebaliknya peduli pada apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita melalui gereja. Tuhan mencurahkan rohnya dan kreativitasnya ke atas kita. Ia mengerjakan keajaiban dalam diri kita seperti ia kerjakan pada Santo Yosef. Umat Allah yang kudus memanggil Santo Yosef dan Bunda Maria sebagai pasangan yang paling suci, pasangan yang serasi, yang didasarkan pada kemampuannya untuk mencintai tanpa syarat. Dengan membebaskan diri dari semua sikap posesif, mereka menjadi terbuka untuk pelayanan yang lebih berbuah. Melayani menjadi aturan hidup Santo Yosef. Ia menyesuaikan diri pada setiap keadaan yang berbeda dengan sikap tanpa putus asa ketika hidup tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dia memperlihatkan kesiapsediaan yang khas bagi mereka yang hidupnya untuk melayani. Marilah berdoa kepada Santo Yosef. Santo Yosef, penjaga Yesus dan suami suci Maria, Engkau menghabiskan seluruh hidupmu untuk melaksanakan kewajibanmu dengan sempurna. Engkau memelihara keluarga kudus Nazaret dengan pekerjaan tanganmu. Lindungilah mereka yang mempercayakan diri kepadamu. Engkau mengenal harapan dan kerinduan mereka. Mereka datang kepadamu karena mereka tahu bahwa Engkau memahami dan melindungi mereka. Engkau memahami artinya pencobaan, kelelahan dan pekerjaan. Namun dalam persoalan kehidupan itu, hatimu penuh dengan kedamaian dan bersuka cita dalam kegembiraan karena kedekatanmu dengan Putra Allah dan Maria, bundanya yang lembut. Amin. Santo Yusuf, uruslah keperluan-keperluan kami. Santo Yusuf, syukur atas bantuanmu. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin.